Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan punya 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman cara cepat membersihkan dapur. Langkah-langkah cepat membersihkan dapur. Yang pertama, buang sampah dan bersihkan piring kotor ya. Setelah kita memasak, segera buang sampah dan piring. Dan cuci piring dengan air panas dan sabun. Meskipun nggak sama air panas ya teman-teman, pakai sabun itu juga bisa, pakai air dingin juga bisa ya teman-teman. Kita membersihkannya dengan air yang mengalir. Yang kedua, bersihkan area yang sering digunakan seperti meja dapur, kompor, wastafel. Yang meja dapur ya, lap meja dengan kain basah dan sabun lalu keringkan. Kita cukup menggunakan dengan sunlight itu ya teman-teman, dipakai sama air hangat, dikasih sunlight lalu kita gosok-gosokkan pada meja dapur kita dan lalu kita langsung mengeringkannya ya teman-teman. Yang kedua, kompor. Bersihkan kompor dengan pembersih khusus atau campuran air dan sabun. Sama aja teman-teman, kita pakai air hangat, dikasih sunlight ataupun sudah kue, kita dapat membersihkan kompor dengan cepat ya teman-teman. Ya kalau kita lakukan setiap hari itu akan menyebabkan kompor kita menjadi bersih. Terus wastafel ya, bersihkan wastafel dengan sabun dan soda kue, kemudian bilas dengan cuka untuk disinfeksi. Ya di sini wastafel itu kita harus bersihkan ya teman-teman. Setelah kita mencuci piring, kita harus langsung membersihkan wastafel kita dengan menggunakan soda ataupun sabun. Ya terserah teman-teman deh, pakai soda kue boleh, pakai sabun boleh, pakai itu sunlight juga boleh ya, pokoknya terserah teman-teman aja dah. Yang ketiga, gunakan pembersih alami seperti cuka ataupun lemon. Cuka di sini campurkan cuka dengan air dan semprot pada noda yang membandel. Kita bisa dapatkan cuka di warung ya teman-teman, atau di toko-toko toko-toko kelontong ataupun toko-toko yang berjualan bahan-bahan kue. Di situ sudah tersedia semua, kita tinggal membelinya ya teman-teman. Lemon, gunakan potongan lemon untuk menghilangkan bau tidak sedap dan mencerahkan permukaan. Lemon juga begitu, kita bisa didapatkan di pasar ataupun di swalayan ya teman-teman. Kita gunakan lemon, potong lemon, kita percikan airnya atau kita gosokkan supaya dapat menimbulkan bau yang seger ya teman-teman, dan cairan lemon itu untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Yang keempat, bersihkan lantai. Sapu atau vakum lantai untuk menghilangkan debu dan sisa makanan. Ya kita harus membersihkan lantai ya teman-teman. Sapu atau vakum itu dapat kita gunakan. Jika kita tidak mempunyai vakum, kita dapat menggunakan sapu untuk membersihkan lantai ya teman-teman.
untuk menghilangkan debu dan sisa makanan yang berada di rumah kita ataupun di dapur kita ya teman-teman. Yang kelima, rapi-rapi. Tata peralatan dapur dengan rapi untuk menjaga kebersihan dan kerapian. Kita harus teman-teman merapi-rapikan atau mentata-tata peralatan seperti peralatan sendok ataupun peralatan garpu dan peralatan pisau ataupun sutil-sutil itu ya, kita harus tata-tata rapi dan baik supaya kelihatan rapi ya teman-teman. Kalau dapur kita kelihatan rapi tuh seneng juga lihatnya. Maka dari itu kita harus rapi-rapikan ya di area dapur kita. Tips tambahan ya teman-teman, membersihkan secara rutin. Membersihkan dapur secara rutin akan mencegah penumpukan kotoran dan memudahkan pembersihan berikutnya. Ya, kita harus membersihkan dapur kita secara rutin ya teman-teman, supaya kita memperoleh itu dapur itu dapur bersih ya. Kita diharuskan secara rutin membersihkannya. Manfaatkan sisa bahan. Ampas kopi dan lemon dapat digunakan untuk membersihkan peralatan masak. Ya, seperti itu panci-panci yang gosong teman-teman, dan lemon itu untuk membersihkan gelas-gelas ataupun piring-piring yang berkerak itu ya, dapat kita gunakan menggunakan lemon. Kita gosok-gosokkan pada area yang berkerak itu, insya Allah kita dapat membersihkannya dengan manfaatkan sisa bahan ya teman-teman. Gunakan pembersih khusus. Untuk noda yang membandel, gunakan pembersih khusus sesuai dengan jenis nodanya. Ya, di sini kita harus bisa membedakan kalau panci yang kosong dan membandel kita gunakan bersih seperti soda kue ataupun air sitrun itu ya teman-teman. Ya, kalau cuma noda-noda biasa kita cukup menggunakan dengan sunlight itu sudah bersih. Ya, kalau kita punya wajan yang gosong ataupun panci yang gosong, kita harus segera cepat dengan menggosoknya ya teman-teman. Kita gunakan itu tadi soda kue ataupun garam asam itu ya, itu sangat ampuh teman-teman buat untuk membersihkan noda-noda gosong ataupun kerak-kerak yang ada di peralatan dapur kita ya. Itu kita bersihkan menggunakan soda kue atau garam asam. Insya Allah panci-panci dan wajan-wajan kita yang berantakan itu dapat kita basmi kita hilangkan dengan menggunakan soda kue dan garam asam ya teman-teman. Jangan lupa sirkulasi udara juga ya teman-teman. Buka jendela atau ventilasi sesekali untuk menjaga kebersihan udara di dapur. Kita nggak boleh ya di dapur itu nggak ada jendela. Kita harus memberikannya jendela di area dapur supaya asap yang kita peroleh untuk memasak itu bisa secara bergantian mensirkulasi udara yang kotor dan bersih. Jadi udara di dapur tetap bersih dan nyaman ya teman-teman. Kalau nggak ada jendelanya mestinya itu pengap dan baunya itu nggak enak dan nggak sedap gitu ya teman-teman. Karena dari itu kita harus mempunyai jendela yang ada di rumah kita ya teman-teman. Kita dapat memberikan jendela 1 atau 2 di daerah dapur kita supaya sirkulasi udara yang ada di dapur kita terjaga dengan
teratur dan dapur kita nggak akan pengap dan bau gitu ya teman-teman. Ya itulah cara-cara supaya membersihkan dapur dengan cepat ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.